Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat ya. Hari ini kita mata kuliah dengan mata kuliah auditing 1. Dan ini akan membahas tentang audit terhadap siklus pendapatan, pengujian, pengendalian. Yang kita bahas di sini adalah tentang siklus pendapatan. Dan sebelum menginjak ke siklus pendapatan, kita harus mengetahui dulu apa siklus pendapatan itu. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktiva bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang, dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Jadi di sini siklus pendapatan itu adalah rangkaian bisnis, pemrosesan informasi terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada para pelanggan. Selanjutnya adalah menagih kas sebagai pembayaran dari penjual. Ya, ini adalah siklus pendapatan. Umpamanya kita melakukan penjualan, itu merupakan pendapatan. Ya. Nah, siklusnya itu menyediakan barang dan jasa dan menyampaikan kepada pelanggan. Setelah menyampaikan kepada pelanggan, baru kita sebagai penjual melakukan penagihan berupa kas kepada penjual dari penjual. Ini terhadap siklus pendapatan. Tujuan siklus pendapatan itu apa? Di sini adalah menyediakan produk yang tepat, di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Ini adalah tujuan utama siklus pendapatan, yaitu menyediakan produknya itu tepat di tempat dan waktu yang tepat. Jadi harus ada barangnya, ada produknya. Ini adalah tentang siklus pendapatan. Siklus pendapatan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara kredit maupun secara tunai. Dan retur penjualan, pencadangan kerugian piutang, dan penghapusan piutang. Nah, nanti di dalam siklus pendapatan itu ada tentang penjualan tunai, penjualan kredit, ada retur penjualan, terus ada cadangan kerugian piutang. Nah, karena ini diadakan cadangan kerugian piutang karena penjualannya secara kredit sehingga timbul piutang. Nah, piutang itu biasanya dicadangkan, gitu ya. Ini adalah tentang siklus pendapatan, gitu ya. Jadi pendapatan itu berasal dari penjualan tunai, intinya ya, dari penjualan kredit, terus adanya pencadangan kerugian piutang, pencadangan kerugian piutang. Nah, kalau nanti barangnya ada yang dikembalikan, itu namanya adalah retur penjualan. Bisa ya. Jadi pendapatan itu terdiri dari itu, ya. Nah, sistem informasi akuntansi yang membentuk siklus pendapatan di sini adalah siklus pendapatan terdiri dari berbagai sistem informasi akuntansi. Jadi sistem itu terdiri dari beberapa informasi akuntansi yang terdiri dari beberapa prosedur. Jadi prosedur satu dengan prosedur yang lain itu saling terkait membentuk sistem, namanya adalah sistem pendapatan. Jadi ada berapa prosedur di sini? Ada prosedur order penjualan, ada prosedur penjualan kredit, ada prosedur pengiriman barang, setelah pengiriman barang ada prosedur penagihan, ada lagi
prosedur pencatatan piutang. Ya. Ada prosedur pencatatan pendapatan penjualan kredit. Ya. Ada yang terakhir adalah prosedur pencatatan biaya atau harga pokok. Ini adalah yang membentuk sistem pendapatan. Ya. Kalau prosedur penjualan itu dilakukan oleh bagian penjualan. Jadi pihak pembeli mau melakukan pembelian itu harus bertemu dengan bagian penjualan, ya, bagian penjualan. Ya. Terus ada penjualan kredit. Nah, penjualan kredit itu dilakukan oleh bagian kredit yang mengaksesi adanya penjualan kredit. Ya, ini. Ya, kalau penjualan kredit itu biasanya ada persetujuan, oh ini di ACC atau tidak, itu tergantung dari bagian kredit, tidak semua di ACC, ya. Ya. Terus ada lagi prosedur pengiriman barang, ya. Setelah ada penjualan baru barang dikirim, ya. Namanya adalah prosedur pengiriman barang. Dari pihak siapa? Bagian pengiriman barang. Jadi bagian pengiriman barang terima dari gudang untuk mengirim barang, ya, itu adalah prosedur pengiriman barang. Nah, kalau prosedur pengiriman barang udah terjadi penagihan, prosedur penagihan. Ya, kalau penagihan itu biasanya kalau terjadi penjualan kredit biasanya ada penagihan piutang, ya. Tapi kalau udah penjualan tunai kan langsung dibayar, ya, langsung dibayar. Ini prosedur penagihan. Itu dilakukan oleh bagian penagihan tersendiri. Ya. Itu adalah prosedur pencatatan piutang. Ya. Pencatatan piutang timbulnya karena apa? Penjualan kredit timbul piutang. Itu dilakukan oleh bagian akuntansi atau pencatat piutang. Pencatat piutang. Ya. Terus prosedur pencatatan pendapatan penjualan kredit. Ya. Ini juga dilakukan oleh bagian akuntansi. Jadi di dalam penjualan kredit itu pertama mencatat hasil penjualan, yang kedua mencatat harga pokok penjualan, ya. Harga jualnya berapa? Ya. Berarti mencatat hasil penjualan itu berarti piutang usaha, hasil penjualan itu yang pertama, mencatat hasil penjualan. Terus kedua mencatat biaya atau harga pokok produk yang dijual, sebesar harga pokoknya sebesar berapa ya barang yang dijual itu, ya. Jualannya apa? Jualannya harga pokok, ya, harga pokok penjualan, kreditnya apa? Persediaan, gitu ya. Jadi di sini bagi akuntansi itu ada mencatat pencatatan piutang, ya, mencatat pendapatan dari penjualan kredit, mencatat harga pokok penjualan atau harga pokok produk juga bisa, ya, harga pokok penjualan. Ini adalah satu siklus pendapatan. Jadi satu siklus pendapatan itu terdiri dari beberapa prosedur. Ada 7 prosedur ini, ya. 7 prosedur. Ya. Nah, setiap prosedur itu harus ditugaskan oleh tiap-tiap bagian. Jadi tiap-tiap bagian itu harus memegang prosedur ini. Umpamanya prosedur penjualan itu dipegang oleh bagian penjualan. Bagian penjualan kredit oleh bagian kredit. Prosedur penagihan bagian penagihan. Prosedur pencatatan harga pokok, ya, bagian akuntansi. Jadi sistem pendapatan di sini dilakukan oleh beberapa bagian, tidak boleh dilakukan oleh satu bagian. Itu hanya sistem pendapatan. Itu dilakukan oleh beberapa bagian. Ya. Sehingga di dalam sistem pengendalian ini kelihatannya udah bagus, karena apa? Tiap-tiap bagian itu sudah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, ya. Ini bagian penjualan melakukan penjualan, bagian kredit melakukan prosedur penjualan kredit. Terus bagian penagihan melakukan prosedur penagihan.
penagihan. Ini adalah dilakukan tiap-tiap bagian, tidak boleh tiap bagian itu merangkap bagian yang lain, tidak boleh. Umpamanya order penjualan itu dijadikan satu dengan penagihan, enggak boleh, ya, enggak boleh karena kita akan merangkap tugas. Bagian penjualan dirangkap dengan bagian penagihan. Jadi harus sedapat mungkin harus dilakukan pemisahan fungsi, ya, pemisahan fungsi. Ya. Bisa diterima? Ya, kita lanjutkan. Dan di sini ada sistem penjualan tunai. Tadi adalah siklus pendapatan. Nah, di sini ada sistem penjualan tunai. Ya. Ini juga dilakukan oleh beberapa prosedur, oleh beberapa bagian di dalam penjualan tunai. Ya. Di dalam sistem penjualan tunai ada prosedur order penjualan. Ya. Itu dilakukan oleh bagian penjualan. Prosedur penerimaan kas, ya, oleh bagian kasir atau keuangan. Ada prosedur penyerahan barang, tadi bagian pengiriman barang. Ya. Prosedur pencatatan penerimaan kas, ya, bagian akuntansi. Ya. Prosedur pencatatan pendapatan penjualan tunai juga bagian akuntansi. Ini hampir sama, pencatatan kos produk jadi yang dijual itu juga bagian akuntansi. Ini yang membedakan dari siklus pendapatan dan sistem penjualan tunai yang mana ini yang membedakan? Kalau penjualan tunai berarti ada prosedur penerimaan kas, lainnya tadi kan belum ada ya penerimaan kas. Ya. Dari sistem penjualan ini terdiri beberapa prosedur. Jadi setiap prosedur itu tidak bisa berdiri sendiri. Oh, aku bagian order penjualan dan order penjualan kok mengeluarkan barang udah selesai, kan enggak begitu ya. Harus membuat namanya faktur penjualan, rangkap berapa, pokoknya rangkap 3 atau rangkap 4. Oh, yang satu yang asli dikasihkan kepada pembeli, yang satu diarsip, yang lain dibagian pada bagian penerima kas, ya. Terus yang satunya bagian penyerahan barang, terus yang satunya dikasihkan ke bagian pencatat, bagian akuntansi. Jadi faktur itu tidak hanya satu lembar, tapi beberapa lembar tembusannya itu untuk dikasihkan ke bagian-bagian. Ya, tidak hanya satu. Jadi order penjualan itu ada nanti menyerahkan faktur tadi ke bagian penerimaan kas, ke bagian penyerahan barang, ke bagian akuntansi. Dan nanti kalau nggak dikasih bagian akuntansi, nyatetnya dari mana? Ya. Bagian penyerahan barang mau ngirim barang, buktinya apa? Kan nggak tahu. Kalau nggak ada faktur. Nah, nanti faktur tadi dibuat namanya laporan pengiriman barang. Ini laporan pengiriman barang. Nah, nanti laporan pengiriman barang itu udah sampai ke pembeli, minta tanda tangan, udah sampai kasihkan ke bagian yang lain. Itu adalah sistem penjualan tunai. Ya. Bisa ya? Sistem penjualan tunai. Jadi ini sistem penjualan tunai ini kelihatan di dalam pengendalian internnya bagus ini karena dilakukan oleh tiap-tiap bagian. Tiap-tiap bagian mempunyai fungsi masing-masing. Ya. Bisa diterima ya? Ini adalah sistem penjualan. Ya. Ada lagi sistem retur penjualan. Kenapa diadakan sistem retur penjualan? Karena barang itu tidak semua barang itu diterima dia pembeli. Kadang-kadang ada barang yang rusak, ada juga barang-barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Itu biasanya dikembalikan, namanya ya retur penjualan. Ya, retur penjualan ya. Nah, retur penjualan di sini ada beberapa prosedur ini yang terkait. Ada prosedur penerimaan barang, ada prosedur pencatatan barang, ada prosedur pencatatan retur penjualan.
Nah, di sini ini juga dilakukan dari beberapa bagian ini. Oh, prosedur penerimaan barang itu langsung ke bagian penerima barang, ya. Bagian penerima barang juga terletak di bagian gudang. Jadi bagian gudang itu menerima barang dan membuatkan barang. Ya. Itu kemungkinan dibuat 2 orang lebih baik, 1 orang nggak apa-apa. Ya. Lebih baik 2 orang yang mengeluarkan barang, yang menerima barang. Ya. Nah, betul-betul penerimaan barang. Ya. Itu ada prosedur pencatatan barang. Pencatatan barang itu karena ada pengembalian barang. Ya. Itu penjualan. Mencatatnya gimana? Bagi akuntansinya mencatatnya. Kalau ada retur penjualan berarti apa? Judulnya apa? Retur penjualan, kreditnya apa? Piutang. Ya. Tuh, ya, mencatatnya seperti itu. Retur penjualan dan piutang. Itu prosedur pencatatan retur penjualan. Yang dilakukan oleh bagian akuntansi yang mencatat. Ya. Yang ketiga adalah sistem penjualan. Yang keempat, sistem pencatatan kerugian piutang yang terdiri dari prosedur ini. Ada kerugian piutang, ya, sistem pencatatan kerugian piutang. Kenapa diadakan prosedur pencatatan kerugian piutang? Karena piutang itu kalau sudah piutang itu sudah terjadi, kemungkinan mudah ditagih atau enggak ya kalau piutang? Mudah ditagih enggak? Makanya kamu mempunyai hutang kepada mbaknya, mbaknya mau nagih sungkan atau enggak? Sungkan ya? Atau enggak apa? Itu kalau piutang kalau sudah terjadi itu kadang-kadang ditagih susah. Sehingga perusahaan itu mengadakan namanya cadangan kerugian piutang. Udah dicadangkan, orangnya ditagih enggak ketemu, ya, orangnya ditagih baru sakit, ya, orangnya ditagih usahanya bangkrut, ya, ditagih lagi meninggal, nah, susah kan ditagih, akhirnya dihapus, ya, sehingga ketemu namanya kerugian piutang. Jadi nanti penghapusan piutang, ya, ketemu kerugian piutang. Itu adalah di sini ada 2 prosedur ini, prosedur pembuatan bukti memorial, ya, dibuatkan bukti memorial, ya. Bukti memorial itu yang membuat, ya, artinya yang pimpinan perusahaan, karena apa? Hubungannya dengan utang piutang, hubungannya dengan kas, ya, kerugian. Kalau nanti itu yang memutuskan bagian penjualan, ya nanti dimarahi oleh pimpinan, belum ada persetujuan dari pimpinan udah melakukan penghapusan piutang. Membuat bukti memorial, memo, ya, namanya adalah memo. Ada memo debit dan memo kredit. Dan nanti kamu di akuntansi ada memo debit apa, memo kredit itu apa, ya. Terus prosedur pencatatan cadangan kerugian piutang setelah dihapus baru dicatat cadangan penghapusan, pencatatan cadangan kerugian piutang, ya, mencadangkan. Ya. Kalau cadangan kerugian piutang itu mencadangkan kerugian piutang sebenarnya apa? Kerugian piutang cadangan. Nah, intinya kalau cadangan itu mengurangi piutang. Oh, piutang itu debit, berarti cadangan di kredit. Debit apa? Kerugian piutang. Pada cadangan kerugian piutang. Itu ya. Itu untuk prosedur pencatatan cadangan kerugian piutang. Terus ada sistem penghapusan piutang. Sistem penghapusan piutang. Jadi awalnya ada penjualan tunai, penjualan kredit, timbul piutang. Terus baru dicadangkan. Nah, dengan dicadangkan, udah dicadangkan, ditagih nggak bisa ditagih, baru dia dihapus. Namanya adalah sistem penghapusan
piutang ya. Sistem penghutang piutang juga prosedurnya dua ini, hampir sama dengan atas, tapi kalau yang atas ada mencadangkan kerugian piutang, kalau yang bawah itu ada penghapusan piutang, beda ya. Ya. Jadi pembuatan bukti memorial sama pencatatan penghapusan piutang, ya, pencatatan penghapusan piutang. Ini adalah sistem dari pendapatan tadi. Jadi dari siklus pendapatan tadi ada sistem penjualan kredit, sistem penjualan tunai, ada sistem retur penjualan, ada sistem pencatatan kerugian piutang, ada sistem penghapusan piutang. Ya. Ini belum dibuat flowchart ya. Nanti kalau sudah dibuat flowchart kamu bisa membaca lebih mudah. Ada dokumen-dokumen yang harus dibuat. Ya. Tujuan dari audit terhadap siklus pendapatan di sini tujuannya adalah untuk memperoleh bukti, ya, tujuannya untuk memperoleh bukti bahwa saldo-saldo dan transaksi yang terkait dengan siklus pendapatan itu memperoleh asersi yang berkecukupan, ya, dari manajemen. Dan di sini, jadi di dalam audit itu harus memperoleh bukti. Ya. Kalau kamu mengaudit tentang penjualan, harus memperoleh bukti-bukti saldo-saldo dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan siklus pendapatan. Umpamanya bukti-bukti apa? Ada faktur tadi, faktur penjualan, ada pengiriman barang, bukti pengiriman barang atau laporan pengiriman barang, ya, itu. Ada bukti yang namanya memo. Untuk apa tadi memo? Untuk retur penjualan dan penghapusan piutang. Itu adalah bukti-bukti yang harus kamu dapat di sini. Ya. Untuk memperoleh apa? Asersi yang berkecukupan, ya. Asersi atau pernyataan dan berkecukupan di dalam siklus pendapatan di sini. Nah, ini adalah siklus dari pendapatan. Jadi untuk mengaudit, ya, tujuan audit terhadap siklus pendapatan itu tadi adalah memperoleh bukti, ya. Bukti bahwa saldo-saldo dan transaksi yang berkaitan dengan siklus pendapatan itu memperoleh asersi yang berkecukupan. Jadi harus ada bukti, ya, dari transaksi tadi, ya. Umpamanya penjualan tunai, jadi adanya bukti kas masuk, ada enggak? Namanya penjualan tunai, ada bukti kas masuk, ada faktur penjualan tunai. Bukti fakturnya berapa? Dibuat bukti kas masuk. Itu berarti ada bukti-bukti yang cukup tadi. Kalau penjualan kredit, ya, penjualan kredit harus ada persetujuan dari pihak siapa tadi? Bagian penagihan, bagian kredit, ya. Bagian kredit yang ACC, analisa kredit. Umpamanya nanti kamu masuk di bank, ya. Nanti di bagian kredit tujuannya untuk meng-ACC pinjaman. Oh, kamu ACC enggak? Namanya analisa kredit, analisa. Ini adalah tentang siklus pendapatan. Jadi kita simpulkan bahwa siklus pendapatan itu ada namanya sistem penjualan kredit, sistem penjualan tunai, ada sistem retur penjualan, ada sistem pencadangan piutang, ada sistem penghapusan piutang. Ada berapa tadi? 7. Ya. 7 ya. Itu ada yang mau ditanyakan tentang siklus pendapatan sebelum kita akhiri?
Tidak? Ya, semoga dengan materi ini ada manfaatnya untuk semua mahasiswa yang telah hadir. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga ada manfaatnya di kemudian hari. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.